Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, mohon izin rekan-rekan, izin menyampaikan hasil paparan diskusi kelompok 3 dengan judul Sistem Informasi Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Haris Munandar. Kedua, Indira Hani Muhardi. Ketiga, Indra Suryadi. Dan keempat, Kainaya Putih Fatima Azara. Pada materi yang pertama, bisa dibaca oleh rekan saya, Indira Hani Muhardi. Baiklah, Sistem Informasi Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas. Sistem Informasi Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas adalah proses pengumpulan informasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian suatu tujuan mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Indra Suryadi. Berikut adalah struktur sistem informasi penilaian analisis dampak lalu lintas. Pada tahap yang pertama, yaitu pada bagian pengembang dan pembangun. Pengembang dan pembangun membuat rencana pembangunan yang disusun berdasarkan skala bangkitan lalu lintas rendah jika ia menyusun standar teknis penanganan dampak lalu lintas. Jika tidak, bangkitan lalu lintas sedang jika ia memberi rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas. Jika tidak, bangkitan lalu lintas tinggi memberi persetujuan teknik analisis dampak lalu lintas yang dimana ketiga hasilnya dilanjutkan dengan langkah menyusun dan menyampaikan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang ditujukan kepada jalan nasional yang ditangani oleh Menteri Perhubungan Direktur Perhubungan Darat, dalam provinsi yang ditangani oleh Gubernur, jalan kabupaten atau desa yang ditangani oleh Bupati, dan jalan kota yang ditangani oleh Wali Kota. Pada bagian Menteri Perhubungan membentuk tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas, SK tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas, yang di mana jalan nasional merupakan ruang lingkup Menteri Perhubungan jika ia menerima dokumen hasil analisis dampak lalu lintas, dilanjutkan dengan melakukan penilaian dan menilai kelayakan hasil analisis dampak lalu lintas, yang dibagi dengan skala bangkitan lalu lintas tinggi jika ia melakukan pembahasan dengan pengembang dan pembangun, dilanjutkan dengan membuat berita acara pembahasan membuat persetujuan teknis. Jika tidak, bangkitan lalu lintas sedang. Jika ia membuat rekomendasi teknis, dilanjutkan dengan menyampaikan hasil penilaian. Untuk bagian gubernur membentuk tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas dan diterbitkannya SK tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas pada jalan nasional dan provinsi jika ia menerima dokumen hasil analisis dampak lalu lintas, dilanjutkan dengan membuat pertimbangan gubernur. Jika tidak, dalam provinsi, jika ia menerima dokumen hasil analisis dampak lalu lintas, dilanjutkan dengan penilaian dan menganalisis kelayakan hasil analisis dampak lalu lintas, yang dibagi dengan skala bangkitan lalu lintas tinggi, jika ia melakukan pembahasan dengan pengembang dan pembangun, dilanjutkan dengan membuat berita acara pembahasan dan persetujuan teknis. Jika tidak, bangkitan lalu lintas sedang, membuat rekomendasi teknis, dan dilanjutkan dengan menyampaikan hasil penilaian. Untuk berikutnya bisa dibaca oleh rekan saya, Haris Munandar. Kemudian untuk jalan nasional atau jalan provinsi dan jalan kabupaten yang ditangani oleh Bupati, jika iya, maka menerima dokumen hasil analisis dampak lalu lintas, yang selanjutnya akan membuat pertimbangan Bupati. Kemudian untuk jalan kabupaten atau desa, jika iya, selanjutnya menerima dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Sebelum membuat jalan tersebut,
Bupati akan membentuk tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas. Kemudian akan keluarnya SK tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas, yang dimana akan melakukan penilaian dan menilai kelayakan hasil analisis dampak lalu lintas. Kemudian jika bangkitan lalu lintas tinggi, maka akan melakukan pembahasan dengan pengembangan dan pembangunan. Namun jika tidak, maka bangkitan lalu lintas sedang, yang selanjutnya membuat rekomendasi teknis yang selanjutnya akan menyampaikan hasil penilaian. Kemudian untuk jalan nasional atau jalan provinsi dan jalan kota yang ditangani oleh wali kota, untuk jalan provinsi dan jalan kota akan menerima dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya membuat pertimbangan wali kota. Kemudian untuk jalan kota akan menerima dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Sebelumnya akan membentuk tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas, yang kemudian akan keluar SK tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas, yang dimana langkah selanjutnya yaitu akan melakukan penilaian dan menilai kelayakan hasil analisis dampak lalu lintas. Jika bangkitan lalu lintas tinggi, maka akan dilakukan pembahasan dengan pengembang dan pembangun. Namun jika tidak, maka terjadi bangkitan lalu lintas sedang, yang selanjutnya membuat rekomendasi teknis yang akhirnya akan menyampaikan hasil penilaian. Kemudian, jika tidak sesuai, maka akan memperbaiki hasil andalalin. Jika sesuai, maka membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak lalu lintas, yang dimana selanjutnya gubernur, bupati, dan wali kota akan membuat persetujuan yang hasilnya nanti akan keluar hasil andalalin yang telah disetujui. Kemudian hasil andalalin ini akan ditindaklanjuti ke pengembang dan pembangun, di mana nanti akan diserahkan dokumen pengajuan analisis dampak lingkungan. Dokumen ini akan diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, di mana akan melakukan analisis dampak lingkungan. Kemudian akan keluar hasil AMDAL, yang di mana hasil AMDAL ini akan diserahkan kepada Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Di bagian ini, kementerian ini akan menerima, memeriksa, dan menyetujui pengajuan izin berusaha. Jika disetujui, maka akan keluar sertifikat izin berusaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Indira. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Yang pertama, tim evaluasi penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 1 Angka 4. Yang kedua, tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas tersebut dibentuk oleh menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 9 Ayat 2. Yang ketiga, pemberian persetujuan diberikan setelah dilakukan penilaian oleh tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas yang dibentuk oleh Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 19 Ayat 1. Yang keempat, tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas merupakan unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang berjumlah sebanyak 3 orang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 9 Ayat 3. Yang kelima, tim evaluasi penilai terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 19 Ayat 2. Kemudian yang keenam, tim evaluasi penilai merupakan aparatur sipil negara yang memiliki sertifikat kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 19 Ayat 3.
Kemudian dasar hukum yang ketujuh, untuk memperoleh sertifikat kompetensi, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 19 Ayat 4. Kedelapan, sertifikat kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas diterbitkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 19 Ayat 5. Yang kesembilan, tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas tersebut mempunyai tugas A. Melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas yang berupa dokumen analisis dampak lalu lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas yang tinggi. Dan yang B. Menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 10. Kemudian yang ke-10, pemberian persetujuan berupa dokumen analisis dampak lalu lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas tinggi diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh tim evaluasi penilai berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 20 Ayat 1. Dasar hukum selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kanaya Putri. Dasar hukum selanjutnya, nomor 11, tim evaluasi penilai mempunyai tugas yang pertama melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas yang berupa dokumen analisis dampak lalu lintas untuk kegiatan dengan skala bangkitan lalu lintas tinggi. Yang B, dan menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas untuk kegiatan dengan skala bangkitan lalu lintas tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 20 Ayat 2. Yang ke-12, untuk mendapatkan persetujuan teknis, tim evaluasi penilai dilakukan pembahasan dokumen analisis dampak lalu lintas dengan pengembang atau pembangun yang dituangkan dalam berita acara. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 20 Ayat 3. Yang 13, pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas sedang diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas oleh dari tim evaluasi penilai berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 21 Ayat 1. Selanjutnya, nomor 14, pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas sedang tanpa melalui pembahasan dengan pengembang atau pembangun berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 21 Ayat 2. Yang ke-15 ada hasil penilaian tim evaluasi penilai disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 23 Ayat 1. Yang ke-16 ada hasil penilaian tim evaluasi penilai yang dinyatakan belum sesuai atau belum memenuhi persyaratan. Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya, mengembalikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 23 Ayat 2. Yang 17 ada dalam hal hasil analisis dampak lalu lintas yang telah memenuhi persyaratan Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya, meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak lalu lintas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat 1. Yang ke-18 ada hasil penilaian tim evaluasi penilai yang dinyatakan memenuhi persyaratan Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya, meminta pengembang atau pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan kewajiban analisis dampak lalu lintas berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 23 Ayat 3. Selanjutnya
Selanjutnya, sistem informasi tenaga penilai analisis dampak lalu lintas. ASN pertama-tama mengajukan diri sebagai tenaga penilai Andalalin. Lalu Menteri Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerima pengajuan tenaga penilai Andalalin. Selanjutnya mengundang untuk mengikuti diklat. Lalu selanjutnya ASN mengikuti diklat. Lalu setelahnya mengikuti ujian kompetensi. Lalu setelah lulus, jika ia membuat sertifikat penilai analisis dampak lalu lintas, jika ia menerima sertifikat penilai analisis dampak lalu lintas. Tetapi jika tidak, ASN tidak menerima sertifikat penilai analisis dampak lalu lintas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.